Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindy Rizfinarita dari Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan memberikan presentasi tentang adab seorang penuntut ilmu kepada guru ketika belajar. Sebelumnya, mohon maaf saya sudah menyiapkan materinya di sini dan saya akan menjelaskan dengan bahasa saya sendiri. Yang pertama, saya jelaskan dulu apa sih adab itu. Jadi adab itu berasal dari bahasa Arab, yaitu adabun, yang berarti sopan santun, tata krama, dan etika. Dalam konteks menuntut ilmu, adab itu perilaku yang baik, terpuji dalam mencari serta mengamalkan ilmu, baik terhadap guru maupun proses belajar itu sendiri ya. Apa sih pentingnya adab bagi penuntut ilmu? Jadi yang pertama, ilmu itu akan bermanfaat dan diberkahi bila disertai dengan adab. Yang kedua, orang yang beradab lebih mulia daripada orang yang berilmu tapi sombong. Yang ketiga, adab itu mencerminkan hal yang bersih dan niat yang ikhlas. Adapun Imam Malik pernah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Nah, apa aja sih adab penuntut ilmu terhadap guru? Yang pertama, ada ikhlas dan hormat kepada guru. Adapun dalilnya ya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang muda. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan guru. Jadi ketika guru itu berbicara, kita biarkan dulu guru tersebut menyelesaikan apa yang disampaikan, baru kita dengan cara tunjuk tangan atau permisi bu, saya ingin bertanya. Yang ketiga, tidak menyanggah guru dengan cara yang kasar atau tidak sopan ya maksudnya. Yang keempat, mendoakan guru. Jadi ada tuh orang yang karena dia kesal sama gurunya karena berbeda pendapat tadi, jadi dia berdoa yang tidak. Yang harus kita lakukan itu berdoa yang baik-baik kepada guru kita dengan agar ilmu yang kita serap itu bisa dengan baik terserap oleh badan kita, termasuk di otak kita, jadi nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Yang kelima, tidak membicarakan keburukan guru. Jadi kita tuh harus menjaga nama baik guru di hadapan orang lain. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan atau menertawakan kekurangannya. Yang keenam, sikap sopan di hadapan guru. Jadi kita tuh harus duduk yang tenang, rapi ketika guru menerangkan, kita tidak berisik, memperhatikan cara dia menyampaikannya. Nah, gimana sih adab penuntut ilmu ketika belajar? Yang pertama itu menata niat sebelum belajar. Adapun dalilnya, barang siapa menuntut ilmu untuk mencari ridho Allah, maka ia akan mendapatkan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, datang tepat waktu dan mempersiapkan diri. Jadi sebaiknya sebelum guru itu datang, kita sudah terlebih dahulu datang dan mempersiapkan diri, duduk dengan rapi di ruangan. Kayak contohnya sudah mempersiapkan perlengkapan seperti proyektor, penghapus, spidol gitu ya. Terus yang ketiga, mencatat dan mengulang pelajaran. Jadi apapun yang disampaikan kepada dosen tersebut, kita itu mencatat hal yang penting atau hal yang ringkas, karena tidak semua guru itu, kita bukan udah anak kuliah nih, sudah bukan lagi anak SMK yang disuruh kamu catat ya, itu sudah bukan lagi ya. Jadi kita itu apa yang disampaikan oleh guru yang menurut kita hal yang penting, kita akan mencatat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dan sabar. Yang kelima, tidak sombong dengan ilmu. Jadi semakin banyak ilmu, kita harus semakin rendah hati. Nah, yang keenam, bertanya dengan adab yang baik. Caranya kayak selesaikan orang itu berbicara, kita dengan cara tunjuk tangan atau izin bertanya kak, izin bertanya bu, izin bertanya pak. Yang ketujuh, menjaga hubungan baik dengan teman belajar. Terus contoh-contoh teladan para
para ulama. Itu ada dari Imam Syafi'i sangat menghormati gurunya Imam Malik, bahkan tidak berani membalik halaman kitab di hadapan beliau dengan suara yang keras. Terus ada lagi Imam Ahmad bin Hanbal berjalan jauh hanya untuk mendengar satu hadis dari gurunya, itu sebagai bukti kesungguhan dan hormat kepada ilmu. Jadi kesimpulannya, adab itu adalah fondasi utama dalam menuntut ilmu. Tanpa adab, ilmu tidak membawa keberkahan. Seorang penuntut ilmu harus menghormati gurunya, menjaga niatnya bersungguh-sungguh dan selalu rendah hati. Saya punya dalil penutup. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Baik, selesai presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dilengkapi. Terima kasih.